9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engage! Laporan Komandan Latihan. Nabo, berdasarkan surat perintah Gubernur Dki Jakarta nomor 9 J 2087 angka 10 1962 tanggal 27 Oktober 1962 yang berada juga 800 tahun angka juga 807 siap melaksanakan akta berencana hitung mulai tanggal 1 September 1962 sampai dengan 5 November 1962 di daerah Magelang, Karawang, dan sekitarnya. Berdebarlah jantungku, bergetarlah dadaku, aku datang penuhi panggilan. Tembak tidak menunggu, taruna harapanku, sumpah janji yang ku impikan.
Patria Tama adalah nama batalion lulusan Akademi Kepolisian tahun 1995. Nama itu diberikan oleh Gubernur Kepolisian Akademi Kepolisian pada waktu itu dengan maksud untuk memberikan tanda bahwa alumni Patria Tama nantinya ke depan dapat menjadi perwira-perwira yang menjadi panutan, menjadi toladan, menjadi kebanggaan bagi institusi kepolisian, masyarakat, bangsa, dan negara. Harapan itu sangat diinginkan, diharapkan oleh masyarakat tentunya, yang saat ini mendambakan adanya figur atau toladan untuk bisa menjadi panutan dalam rangka membangun kepolisian maupun bangsa dan negara ini menjadi masyarakat yang lebih beradab, lebih maju, dan berkembang menuju ke kesejahteraan rakyat. Kalau untuk nama Patria Tama, selain dari artinya adalah patriot yang utama, Ika Tama juga sudah menjadi bagian dari lulusan Akademi Kepolisian, khususnya Angkatan 95, dengan nama Patria Tama sudah mempunyai sebuah perkumpulan dengan nama Ika Tama, dengan kepanjangan Ikatan Keluarga Besar Patria Tama. Menjadi Taruna Akademi Kepolisian ataupun kilas balik apabila kita lihat perjalanan saya khususnya dan teman-teman Angkatan 95 menjadi Taruna Akademi Kepolisian diawali dengan melaksanakan tes di Polda masing-masing sesuai dengan panitia daerah. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi tingkat pusat di Magelang pada waktu itu, dan yang lulus melaksanakan pendidikan canda di muka dalam waktu 4 bulan, di mana di dalam pendidikan canda di muka tersebut tergabung 4 angkatan, baik TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi, untuk menjadi satu bagian yang utuh yang tidak terpisah-pisahkan, baik itu secara pribadi, kelompok, maupun dalam pelaksanaan tugasnya. Kenangan-kenangan yang lalu tidak dapat kita pungkiri bahwa mulai dari melaksanakan seleksi pendidikan sampai dengan melaksanakan briefing di Magelang dan dilanjutkan dengan pendidikan di Akademi Kepolisian serta PASIS di Sukabumi, menjadi suatu bagian yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Semuanya membawa makna, membawa kenangan yang tidak bisa terlupakan. Bila saat ini kita bisa mengulang kembali dengan pengetahuan yang sudah kita miliki sekarang, dengan pengalaman yang sudah kita miliki, dengan pergaulan dan semua yang potensi yang kita miliki, untuk diulang kembali menjadi sosok yang baru, mengikuti seleksi sampai dengan pendidikan, pasti semuanya akan menjadi lebih baik dibandingkan yang sekarang. Terutama untuk pribadi saya sendiri, saya masih menjadi saat ini saya masih merasa bahwa belum banyak yang bisa kita lakukan, belum optimal yang sudah kita kerjakan, mulai dari kita seleksi pendidikan maupun saat ini kita berkarir. Kenapa demikian? Karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, kurangnya informasi, sehingga kita masih terbatas pada pengalaman yang kita hadapi pada waktu itu saja. Harapan saya dengan adanya momen reuni dengan teman-teman Angkatan 95 saat ini, bahwa sebenarnya yang menjadi Adi Makayasa bukan satu, yang menjadi Adi Makayasa adalah semuanya, karena keberhasilan Patria Tama adalah keberhasilan semuanya. Dan saya yakin
bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak mampu, tetapi karena kesempatan dan pengetahuan yang belum lengkap sehingga kita tidak bisa menjadi seperti yang kita harapkan. Ke depan saya harapkan teman-teman semuanya membangun silaturahmi, membangun kebanggaan bersama bahwa Patria-Tama adalah bagian dari sebuah kelompok besar, baik itu kelompok kepolisian maupun kelompok negara ini, untuk bisa berbagi, bisa bekerja, bisa membuat karya-karyanya yang gemilang untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ada satu hal yang mengganjal di pemikiran saya, yaitu ketika kita bekerja dari dulu Letnan 2 sampai sekarang, kita selalu bekerja secara maksimal, kerja dengan baik, tapi kita lupa bahwa apabila kita bekerja dengan maksimal, dengan optimal, apapun yang sudah kita kerjakan tanpa diridhoi sama yang di atas, tentunya tidak akan semua terjadi. Apabila kita flashback kembali, kita ingat kembali, apabila kita kerjakan semua pekerjaan kita selain mengerjakan dengan maksimal, diiringi dengan niat ibadah, maka kita dapat dunia dan dapat akhiratnya. Itu kenangan saya yang tidak bisa terlupakan. Kenapa kita tidak berpikir seperti itu sejak dari dulu? Tentu saja yang masih kita ingat dan tidak bisa kita lupakan adalah Mas Patria-Tama. Saat fajar terbit di timur, mulai kami dengan tugas suci, penuh semangat pantang menyerah, semboyan taruna yang jaya, serta batalion Patria-Tama gerakan langkah maju ke depan, di bawah naungan Tribrata, bakti kami pada negara, bumi Bayangkara tanah tercinta, Kendali Sodo tempat ditempah, siang malam hujan panas tak dirasa, majulah dengan gagah perwira, belajar dan berlatih untuk mendukung ilmu dengan semangat menyala, berjiwa Tribrata demi negara tercinta, kami korbankan semua. Batalion Patria-Tama, batalion kebanggaan kami. Itu masih mengiang-iang di telinga, walaupun tidak semuanya kita hafal. It's a long way to Tidak Valley. Bila kita melihat masa lalu, tentu saja banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami bersama pada waktu itu yang menjadi penggambaran peristiwa yang tidak bisa terlupakan tentunya. Hal itu terjadi pasti dimulai dari kita saat pendaftaran, di mana pada waktu pendaftaran waktu itu banyak yang diantar dengan mobil, diantar dengan keluarganya yang berpangkat tinggi, diantar keluarganya dengan pakaian dinas, pati misalnya, ataupun diantar dengan atribut-atribut yang lainnya. Sementara banyak pula dari kami yang waktu daftar tanpa apapun, harus nginep di masjid, harus numpang di musola, harus bawa bekal telur asin untuk nanti bekal makan ketika kita ikut seleksi. Namun kenyataannya dengan seleksi yang ada pada waktu itu dan atas ridho Tuhan yang Maha Kuasa,
teman-teman yang banyak prihatin ataupun banyak berjuang dengan segala macam latar belakang, itulah yang terpilih dan itulah yang lolos dari seleksi yang ada. Untuk teman-teman Patria Tama, apabila kita bekerja ataupun melakukan sesuatu, tenaganya sama capeknya, waktunya juga sama, nggak jauh beda, kemudian tanggung jawabnya juga terus sama, tetapi selalu kita masih mencoba untuk mencari yang paling enak dan paling ringan. Yang sebenarnya bahwa kenapa nggak kita rubah pola pikirnya, kita bekerja yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita mengerjakan sesuatu dengan niat, ibadah, dan melaksanakan yang terbaik, sehingga hasilnya akan pasti lebih maksimal. Apabila ini dikerjakan dengan bersama, bukan cuma satu orang, namun kelompok besar, termasuk satu batalion Patria Tama, saya yakin Patria Tama dapat lebih mengharumkan nama Polri maupun nama baik bangsa dan negara. Untuk istri dan anak-anak Patria Tama, jangan lupa tetap dukung suami, dukung ayahnya, dampingi suami, doakan selalu dalam suka dan duka untuk bisa mengabdi dengan pengabdian terbaik bagi kepolisian, masyarakat, bangsa dan negara. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan tak ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, entah kan menunggu. Andaikan kau datang kemari, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Patria Tama, sukses selalu. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan